Khotbah terbanyak Tuhan Yesus itu berbicara soal pengampunan dan tentang kasih. Ayat terbanyak di dalam Alkitab juga bicara soal pengampunan dan kasih. Khotbah pendeta terbanyak di mimbar juga bicara soal pengampunan dan kasih. Kalau ayat dasar tentang pengampunan dan kasih kita belum bisa lakukan, bagaimana kita bisa melakukan ayat-ayat yang lainnya? Nah, hari ini saya mau sampaikan dengan judul atau dengan tema, yaitu sikap kepada musuh. Musuh berarti seseorang yang kita benci, seseorang yang kita tidak sukai karena sesuatu hal yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan kita terluka atau menderita. Saat seseorang sedang saling bermusuhan, berarti di antara mereka tidak mampu menemukan titik kasih sebagai pijakan untuk mengerti dan mengampuni. Pada tingkat tertentu, kebencian dapat berubah menjadi keinginan untuk menyingkirkan, sebab dianggap lawannya menjadi penghalang utama atau membahayakan dirinya. Karena itu kebencian sering bergandengan erat dengan kemarahan dan dendam. Kebencian diibaratkan seperti api yang berkorbar, dan musuh diibaratkan seperti minyak yang siap menerima nyala api kebencian. Namun karena mereka berdua sadar bahwa mereka hidup berdampingan dengan orang banyak, maka mereka berupaya untuk menjaga agar percikan api dan minyak tidak ketemu secara langsung. Itu sebabnya mereka saling menjaga jarak, menahan diri, dan tidak terlibat dalam komunikasi. Walaupun di luar tampak dingin, tapi di dalam hati mereka masing-masing tersimpan bara api yang siap meledak. Kita akan belajar bagaimana sikap kita menghadapi musuh agar jangan terjadi sebuah ledakan atau bom waktu. Yang pertama, mendoakan musuh. Mendoakan musuh berarti bukan mengutuk. Mendoakan musuh itu berbeda dengan namanya mengutuk. Kalau kita benci sama seseorang, biasa kita cenderung mengutuk. Tapi waktu kita mendoakan, kita artinya melepaskan berkat. Mengutuk artinya mengharapkan hal yang buruk terjadi bagi musuh kita. Sedangkan mendoakan mengharapkan hal yang baik terjadi bagi musuh kita. Kalau Anda tidak mengalami hal yang buruk dalam hidup ini, berdoalah untuk musuhmu. Maka hal yang buruk yang Anda alami akan Tuhan ubah menjadi kebaikan. Firman Tuhan dalam Matius pasal 5 ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wow, Matius pasal 5, 6 dan 7 adalah pengajaran Yesus kepada murid-murid orang banyak di atas bukit di daerah Galilea. Dan Matius pasal 6, 5 dan 7 ini adalah undang-undang dasar kerajaan Allah. Jadi Anda kalau mau tahu dari kerajaan Allah, Anda bisa baca Matius 5, 6 dan 7. Nah, salah satu daripada undang-undang dasar kerajaan Allah adalah kita harus mengasihi dan mendoakan musuh kita. Kalau kita baca firman Tuhan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, tidak ada satu ayat yang mengatakan bencilah musuhmu. Justru yang ada sebaliknya, yaitu kasihilah musuhmu. Jadi dalam seluruh bagian Alkitab, Tuhan menghendaki kita untuk mengasihi musuh kita, mendoakan musuh kita, memberkati, mengampuni musuh kita. Khotbah terbanyak Tuhan Yesus itu berbicara soal pengampunan dan tentang kasih. Ayat terbanyak di dalam Alkitab juga bicara soal pengampunan dan kasih. Khotbah pendeta terbanyak di mimbar juga bicara soal pengampunan dan kasih. Kalau ayat dasar tentang pengampunan dan kasih kita belum bisa lakukan, bagaimana kita bisa melakukan ayat-ayat yang lainnya? Tanda awal Anda mengasihi musuh yaitu Anda bisa mendoakan musuhmu, bersyafaat bagi musuhmu, mengucapkan berkat bagi musuhmu. Kalau mendoakan saja kita tidak bisa lakukan, bagaimana kita bisa berdamai dengan dia? Kalau mendoakan saja kita tidak bisa lakukan, bagaimana kita bisa mengampuni dia? Kalau mendoakan saja kita nggak bisa lakukan, bagaimana kita bisa memberkati dia? Dengan kita mendoakan musuh, maka kasih kita akan semakin bertumbuh. Dari yang tadinya Anda membenci jadi timbul belas kasihan. Dari yang tadinya Anda mendengki jadi bisa mengampuni. Dari yang tadinya Anda kesel jadi bisa memberkati. Sedangkan orang yang tidak pernah mendoakan buat musuhnya, maka kasihnya akan tetap dangkal. Dia akan selalu kesulitan untuk bisa berdamai dengan lawannya. Menyimpan dendam kepada orang lain sama seperti membakar rumah sendiri demi mengusir seekor tikus.
fokus. Menyimpan dendam itu merusak dirinya sendiri. Dia akan menghancurkan segala sesuatu yang sudah dia bangun sebelumnya. Yesus mengajarkan sebuah keteladanan ketika dia disakiti, dipermalukan, dihina, dianiaya, diperlakukan tidak adil, dipukul, dipecut, disalib, ditikam. Malah Yesus berdoa untuk mereka. Lukas pasal 23 ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Hal ini membuat Tuhan sulit membenci mereka, melainkan semakin mengasihi mereka. Justru ketika kita mendoakan mereka atau mendoakan musuh kita, membuat kita jadi sulit untuk membencinya. Tuhan Yesus tidak berkata, "Bapa, hukumlah mereka." Ketika dia disakiti, Tuhan Yesus tidak berkata, "Bapa, hakimi mereka." Tuhan Yesus tidak berkata, "Bapa, binasakanlah mereka." Tetapi hal pertama yang Yesus katakan di atas kayu salib adalah doa untuk musuh-musuhnya. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bapa, ampuni mereka karena mereka melakukan sesuatu yang sangat jahat. Bapa, ampuni mereka karena mereka telah melakukan dosa yang melebihi segala akal mereka. Intinya doa Yesus, Bapa, ampunilah mereka.